Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 4 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima kasih karunia-Mu ya Bapa, yaitu oleh kehadiran Roh Anak-Mu, sehingga kami pun dapat menyadari tugas dan misi kami di dunia ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Renungan pagi hari ini tanggal 4 Agustus 2025 berjudul Kristus bertumbuh dalam pengetahuan melaksanakan pekerjaan Bapanya. Ayat inti terdapat dalam Lukas 2 ayat 49. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Setiap tahun orang tuanya pergi ke kota Yerusalem untuk menghadiri hari raya Paskah. Dan pada saat berusia 12 tahun, Yesus pergi bersama mereka ke kota itu. Ketika hari raya itu selesai, orang tuanya melupakan Yesus, memulai perjalanan pulang mereka dengan beberapa kerabat mereka, dan tidak tahu bahwa Yesus tidak bersama mereka. Mereka mengira bahwa Dia ada di antara rombongan itu, dan menempuh perjalanan sehari penuh sebelum mereka mengetahui bahwa Dia tidak ada di sana. Karena takut akan apa yang telah terjadi kepadanya, mereka kembali ke kota. Yesus tahu bahwa Allah telah memberikannya kesempatan ini untuk menerangi mereka yang berada dalam kegelapan, dan Ia berusaha sekuat tenaga untuk menyingkapkan kebenaran kepada para rabi dan guru. Ia memimpin mereka untuk berbicara tentang berbagai ayat dalam Alkitab yang menceritakan tentang Mesias yang mereka nanti-nantikan. Mereka berpikir bahwa Kristus akan datang ke dunia dalam kemuliaan besar pada saat itu dan menjadikan bangsa Yahudi bangsa terbesar di bumi. Namun Yesus bertanya kepada mereka, apa arti kitab suci ketika berbicara tentang kehidupan yang sederhana, penderitaan dan kesedihan, penolakan dan kematian Anak Allah. Meskipun Kristus tampak seperti seorang anak kecil yang mencari pertolongan dari mereka yang jauh lebih tahu daripadanya, Ia membawa terang ke dalam pikiran mereka
dalam setiap firman yang ia ucapkan. Sementara Kristus mengajar orang lain, ia sendiri menerima terang dan pengetahuan tentang pekerjaan dan misinya di dunia. Karena dinyatakan dengan jelas bahwa Kristus bertumbuh dalam pengetahuan. Sungguh sebuah pelajaran berharga dalam hal ini bagi semua anak remaja zaman kita. Mereka dapat menjadi seperti Kristus dan dengan mempelajari firman Allah, dengan menerima terang yang dapat diberikan Roh Kudus kepada mereka, mereka akan mampu memberikan terang kepada orang lain. Orang-orang bijaksana terkejut dengan pertanyaan yang diajukan Yesus. Ketika keheningan menyelimuti mereka, Maria, ibu Yesus menghampiri putranya dan bertanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Kemudian cahaya ilahi bersinar dari wajah Yesus saat ia mengangkat tangannya dan berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ia maksudkan dengan kata-kata ini, tetapi mereka tahu bahwa ia adalah seorang anak sejati yang akan tunduk pada perintah-perintah mereka. Meskipun ia adalah anak Allah, ia pergi ke Nazaret dan tunduk kepada orang tuanya. Dikutip dari The Youth Instructor, tanggal 28 November 1895. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata dalam Lukas 2 ayat 40 yang berbunyi, "Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya." Apakah kasih karunia Allah itu? Kisah 4 ayat 32-33 menyatakan, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah." Ini adalah pengalaman jemaat mula-mula sesudah mereka menerima kecurahan Roh Kudus. Karenanya saat dikatakan jemaat mula-mula hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, maka itu artinya jemaat mula-mula hidup dalam kelimpahan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kasih karunia Allah adalah Roh Kudus Allah. Berikut penjelasan Roh Nubuat tentang hubungan kasih karunia Allah dan Roh Kudus. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 270, paragraf 1. Ketika tuduhan dan ejekan yang lebih kejam daripada tombak dan anak panah menimpa Anda, pengaruh Roh Allah pada hati Anda telah menuntun Anda untuk berbicara dengan tenang dan tanpa emosi. Hal ini bukanlah bawaan lahir, itu adalah buah Roh Allah. Kasih karunia Allah lah yang menguatkan iman Anda di tengah segala kepedihan hati karena harapan yang tertunda. Jelas bahwa Roh Allah itu adalah kasih karunia Allah. Sebab kasih karunia Allah yang bekerja pada hati kita adalah Roh-Nya. Dalam tulisan lainnya dikatakan, suratnya nomor 21 tahun 1883 paragraf 7. Kasih karunia Allah cukup untuk setiap saat pergumulan, untuk setiap saat pencobaan. Marilah kita berpegang teguh pada Allah. Roh-Nya akan menolong, Roh-Nya akan menguatkan dan menopang. Jadi, saat dikatakan pada Yesus ada kasih karunia Allah, maka itu artinya pada Yesus ada Roh-Nya Allah, yaitu Roh-Nya Bapa, ada pada Anak-Nya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 30 Juli tahun 1896 paragraf 7. Pada usia 12 tahun, Roh Kudus tinggal dalam diri Yesus, dan ia merasakan beban misi yang ia datangi ke dunia kita. Jiwanya tergerak untuk bertindak. Oleh pekerjaan Roh Kudus Allah dalam diri Yesus,
maka Yesus bertumbuh dalam pengetahuan dan sadar akan misinya. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 223 paragraf 4. Sementara Kristus mengajar orang lain, ia sendiri menerima terang dan pengetahuan tentang pekerjaan dan misinya di dunia, karena dinyatakan dengan jelas bahwa Kristus bertumbuh dalam pengetahuan. Sungguh sebuah pelajaran berharga dalam hal ini bagi semua anak remaja zaman kita. Mereka dapat menjadi seperti Kristus, dan dengan mempelajari firman Allah, dengan menerima terang yang dapat diberikan Roh Kudus kepada mereka, mereka akan mampu memberikan terang kepada orang lain. Inilah pentingnya kita memahami apa itu kasih karunia Allah, yang adalah Roh-Nya Allah yang kudus. Sebab oleh pekerjaan Roh Allah, yaitu Roh-Nya Bapa dalam Yesus, maka Yesus pun bertumbuh dalam pengetahuan dan menerima terang tentang pekerjaan misinya di dunia ini. Itu sebabnya yang merasa kehilangan adalah kedua orang tuanya. Sementara Yesus, dia sadar bahwa dia dalam pekerjaan Bapanya. Namun demikian, saat orang tuanya mengajaknya pulang, Yesus pun menurut dan turut kembali ke Nazaret. Inilah pola yang Yesus berikan kepada kita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Kisah 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pertanyaannya adalah, Roh Kudus yang mana yang jemaat mula-mula terima dan turut bekerja bersama mereka? Kisah 16 ayat 7 berkata, "Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka." Roh yang turut bekerja bersama jemaat mula-mula adalah Roh-Nya Yesus. Itulah Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Oleh menerima Roh-Nya Yesus yang kudus, kita pun dapat bertumbuh dalam pengetahuan dan menerima terang tentang pekerjaan dan misi kita di dunia ini, yaitu mengabarkan kepada dunia tentang Yesus, Anak Allah yang Bapa peranakkan, sebab di dalam Yesus, Allah Bapa karuniakan hidup yang kekal. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Sebagaimana Yesus bertumbuh dalam pengetahuan dan sadar akan perannya dan misinya di dunia ini, yaitu oleh menerima kehadiran kasih karunia Allah dalam hidupnya, yang adalah Roh-Nya Bapa, kami pun dapat mengalami pertumbuhan yang sama, kesadaran yang sama. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh Kristus dalam hati kami dapat bertumbuh dalam pengetahuan, karena Roh Kristuslah satu-satunya yang kompeten untuk mengajar kami, dan Dialah yang menyadarkan kami, memberikan kami kuasa agar menjadi saksinya di dunia ini, menjangkau banyak orang untuk kembali kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.